Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki sesuatu yang ingin dia minta, dan pasti di dalam hati pasti kepingin juga agar dikabulkan setiap permintaan, permohonan yang disampaikannya. Tidak usah jauh-jauh dulu kepada Tuhan kita, kepada sesama manusia juga. Ketika kita datang ke keluarga kita atau ke saudara kita, ketika kita memohon, meminta, pasti harapan kita dikabulkan oleh saudara kita atau keluarga kita. Demikian juga dengan Tuhan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyampaikan setiap permohonan, menyampaikan setiap rancangan rencana kehidupan kita kepada Tuhan kita. Kita pasti mengharapkan agar dikabulkan setiap permintaan permohonan kita. Kenapa kita bisa dengan sangat berani meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada lagi tembok-tembok yang besar yang menghalangi kita untuk meminta kepada Dia. Sebab Dia sudah turun ke dunia ini dan menghancurkan tembok tersebut. Sehingga kita sebagai orang Kristen percaya, mau dan berani untuk memohon, meminta kepadanya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah harus permohonan atau permintaan kita harus dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang kita ingini, seperti yang kita harapkan? Jawabannya belum tentu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab apa? Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu sebabnya selalu saya amini, selalu saya imani, setiap jawaban dari doa itu ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Itulah yang saya imani, jawaban dari doa setiap permohonan saya kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Ya, bagaimana? Ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku, lindungi aku dari dalam perjalanan menuju ke tempat yang akan saya tuju. Kemudian saya sampai kepada tempat yang saya tuju dengan sehat, dengan tidak berkurangan apapun. Di situ Tuhan menjawab dengan ya. Bagaimana dengan jawaban tidak? Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, dulu saya ingin sekolah di ITB. Saya meminta kepada Tuhan saya Yesus Kristus, Tuhan saya ingin sekolah di ITB, mengambil fakultas teknik. Tetapi Tuhan melihat saya nggak pernah belajar, saya hanya bisa main-main saja. Maka Tuhan mengatakan tidak akan doa saya tersebut. Sehingga Tuhan merencanakan kehendaknya yang terbaik bagi kehidupan saya. Pada hari ini beginilah kehidupan saya yang sudah direncanakan oleh Tuhan saya Yesus Kristus. Bagaimana dengan jawaban tunggu? Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan melihat, ingin melihat lebih dalam lagi. Apakah kita benar-benar bisa mendapatkan sesuai dengan harapan kita dan Tuhan mengkehendakinya?
Banyak sekali orang meminta kekayaan, banyak sekali orang meminta harta benda di dunia ini biar sukses. Tetapi Tuhan melihat isi hati kita, Amang Inang. Banyak sekali orang ketika sukses dia dijawab oleh Tuhan, mungkin ternyata dia menjadi sombong. Tuhan melihat, Tuhan menunggu untuk merubah kita agar kita tidak sombong ketika Tuhan memberikan apa yang kita inginkan dan dia sudah mengkehendakinya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup orang Kristen, hidup orang percaya, ketika dia meminta haruslah diakhiri doanya dengan, Tuhan, semua yang kuminta, semua yang kumohon sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu hari ini sampaikan semua permohonan kita, sampaikan semua permintaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan katakanlah, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi atas hidupku. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan, kebahagiaan yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami agar kami selalu mau untuk mempercayai Engkau Tuhan, bahwasanya setiap yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami, yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari Tuhan kami akan menyampaikan setiap permohonan dan permintaan kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami ini Tuhan. Kami sampaikan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau juga yang selalu melindungi mereka, memberikan sukacita kepada mereka Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dirawat Tuhan, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka, buang penyakit, agar mereka mendapatkan sukacita yang daripada Engkau. Maka dari Tuhan, kami sampaikan hidup kami satu hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan itu Tuhan, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas Amang Inang, selamat mengikuti firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.